Jadi kalau orang itu ada banyak orang yang nanya ke saya berharap biar mimpi ketemu Rasulullah itu doanya apa? Ya, orang itu sering terjebaknya di doa itu. Di doa, padahal mimpi itu sebenarnya bawah sadar. Ya harus masuk ke bawah sadar dengan cara apa? Tetapi sebenarnya juga repetisi kadang-kadang gagal. Kalau repetisinya penuh dengan ego, Kak. Penuh dengan ego. Jadi kok pengen malah enggak. Karena ego itu kalau sangat kuat itu lain kritisnya, ya batas kritis sadar antara bawah sadar malah makin kuat, Kak. Jadi semakin direpetisi semakin tertolak jika terpaksa. Kecuali repetisinya dinikmati. Jadi yang paling penting, nah ini ya. Jadi kalau kita ingin bertemu Rasulullah lewat mimpi misalnya itu, caranya adalah ingin ketemu Rasulullah itu caranya repetisi sholawatnya, seneng sholawat, tetapi jangan dipaksa, karena kalau dipaksa ego makin padat, batas kritis antara sadar dan bawah sadar makin pekat, nggak bisa masuk ke bawah sadar. Nah, karena bertemu Rasulullah itu tidak bisa. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh itu hakikat. Itu syariatnya, ucapannya, tetapi maknanya itu hakikat. Lah kami so ngerasa nopo ora bener-bener terasa Rasulullah di depan mata. Assalamualaikum itu maksudnya di depan mata, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi untuk menyelami buku kerangka konsep Sufi Healing. Namun sebelum kita menyelami lebih jauh lagi, ini ada pengumuman dari admin Tasawuf Indonesia. Untuk bulan puasa mendatang ini ada event dari Tasawuf Indonesia, yaitu event gerakan 21 hari zikir nafas puasa yang dilakukan secara gratis. Oke. Untuk info lebih lanjutnya nanti akan disampaikan di akhir sesi. Oke, untuk hari ini kita akan membahas bab baru ya, Pak. Baru. Di halaman 13 tentang metodenya, kemarin udah landasan. Ya, baik. Baik, kita akan masuk ke bab baru tentang metode Sufi Healing ya, syariat, hakikat, makrifat. Ya. Saya ingin ulang kembali secara garis besar. Yang disebut Sufi Healing adalah ini definisi ya, Kak ya. Kalau keluar dari definisi ya berarti nggak Sufi Healing. Sufi Healing adalah suatu metode terapi yang menggunakan asas atau landasan iman Islam ihsan, yang bermetode syariat hakikat makrifat, yang objeknya adalah ruh, nafas, kolbu, dan jasad, yang tujuannya adalah meningkatkan level nafas. Nah, kita sudah membahas secara umum, sudah bahas kita landasannya kemarin, Islam iman ihsan. Sekarang kita masuk ke metodenya, metode Sufi Healing, yaitu syariat hakikat makrifat. Ya, baik. Sekarang teman-teman bisa lihat yang sudah punya bukunya ya, halaman 13. Ya, halaman 13. Kita akan membahas syariat hakikat makrifat. Ada diagram yang di situ sudah ada, walaupun ini rupanya hasil cetakannya kurang kuat ya, Kak ya. Nah, tapi di situ intinya diagram itu menggambarkan definisi tadi. Definisi yang sudah saya buat tadi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan syariat itu apa. Dalam makna ini loh ya, dalam makna sebagai Sufi Healing ya. Jadi jangan dimaknani syariat lalu dimaknani fikih. Nah, ini nanti jadi beda. Jadi kalau di dalam tasawuf itu memaknani syariat itu tidak sedetail mungkin dengan ilmu fikih. Nah, syariat itu secara umum gambarannya dia adalah zahirnya agama atau aturan-aturan lahiriah agama. Itu sederhananya begitu. Karena kan orang itu beribadah bersyariat kan harus ada contohnya, nah, atau minimal ada dalilnya lah. Dalil, kalau sholat zuhur itu berapa rakaat sih? 4. Lah 4 itu material. Tapi sholat kan harusnya sholat secara hakikat kan bukan 4 toh. Ya sholat daim.
Sholat secara hakikat ya sholat daim atau apa sholatil wusta. Ya, hafidhu sholawatikum wa sholatil wusta, jagalah sholatmu. Sholatnya itu Islam. Terus riyadhu apa namanya? Kaifiyahnya itu syariat. Jadi kemarin kita bahas Islam ya. Ada Islam, iman, ihsan. Nah, sekarang kita bahas syariat. Syariat itu kaifiyah dari Islam. Kalau ada rukun Islam namanya sholat, lah kaifiyah lahiriahnya itu syariat. Yang kita harus ikut, gitu. Yang ikutin aja gitu. Jadi kalau syariat itu sifatnya objektif kan, objektif dan berlaku. Jadi itu kayak hukum publik gitu loh kan. Syariat itu hukum publik. Kalau hakikat itu hukum pribadi. Nah gitu. Nah ini kalau kita memahami kayak begini tuh nanti enak belajar tasawuf itu. Atau belajar spiritualitas itu enak. Nggak terjebak pada perdebatan-perdebatan yang nggak perlu gitu. Ya, langsung ke praktiknya. Langsung praktek. Dan seringnya perdebatan nggak perlu itu masih begini loh kan. Memperdebatkan tentang syariatnya itu. Oh. Orang belajar tasawuf itu lampauilah syariat. Bukan meninggalkan ya. Lampauilah syariat. Dan cara saya ya, ini saya. Teman-teman boleh ikuti boleh nggak. Kalau masalah syariat udah ikutin aja. Nggak usah akan mikir. Kecuali mau jadi fuqaha, mau jadi ahli fikih, mau jadi majelis fikih silahkan. Itu memang misalnya kami kuliah jurusan itu ya nggak masalah ya. Tetapi kalau kita ingin berjalan di spiritual dengan kemampuan bahasa Arab yang biasa-biasa saja, dengan kemampuan tafsir yang biasa-biasa saja, dengan kemampuan usul fikih yang kadang-kadang sama sekali nggak punya, dengan kemampuan ilmu mantik yang kadang-kadang sama sekali nggak paham gitu. Ya kalau untuk syariat ya ngikutin aja. Syariat itu malah gampang sebenarnya. Saya itu malah ngapain kita mikir-mikir jauh gitu. Mikir-mikir hal-hal yang seringkali itu akan membuat kita malah justru kehabisan energi ya kan. Udah anak syariat itu melok yang paling diyakini gitu. Misalnya contoh ya, ini contoh. Besok kan mau puasa kan. Kita itu puasa ikut hari apa itu kan syariat. Dan nek puasa itu kudu terus kan. Puasa hakikat kan harus setiap hari kan. Nah, hakikatnya puasa harus kita bawa setiap hari. Puasa itu ketakwaan. Tetapi masalah hari itu kan syariat kan. Entah nanti jadinya hari Selasa, hari Rebu apa hari Kamis. Itu ya itu syariatnya saja. Nah, terus gimana? Kita tuh nggak punya ilmu falak. Ilmu tentang hilal ini. Nggak usah kalian berdebat gitu. Yang berdebat ya biar ahlinya gitu. Kalau ahlinya memang harus debat lah. Itu ahlinya. Kita kalau jadi pejalan spiritual kalau sibuk kayak gitu nggak jadi-jadi ya saja nggak jadi-jadi karena orang debat itu berujung kepada panasnya pikiran. Wong nek pikiran panas mau masuk ke dalam batin itu susah. Lah alhamdulillah wis ono ahline gitu. Nah itu kita syukuri aja biar yang debat biar ahli. Yang ahli ilmu falak. Ini berapa derajat sudah terlihat belum ya? Kita hanya tahu aja dasar-dasarnya mengapa mereka berdebat itu. Cukup tahu mengapa berdebat sehingga kita paham kalau mereka debat gitu. Sehingga kalau ada perbedaan dua ormas yang berbeda, kita memahami perbedaan gitu toh. Tapi kita nggak bisa detail ikut debat gitu loh nggak? Nanti menghabiskan energi. Ya sudah ikutin aja. Yang mau Rebu ya Rebu, mau Kemis ya Kemis. Tergantung tingkat keyakinan yang muncul karena sing jenenge rukun puasa atau syarat wajib puasa itu salah satunya yakin bahwa besok 1 Ramadan enggak. Nah, kalau nggak yakin jadi nggak wajib. Malah kadang ada yang bilang kalau belum yakin malah jadi haram. Malah jadi haram. Jadi ya sudah ikuti yang yakin. Nah, kan hari yang meragukan tuh malah tidak puasa malah gitu kan kalau konsep fikihnya. Ini tentu saya bisa salah juga ini ngomong kayak gini ya. Saya jelas saya bukan ahli fikih gitu. Ya saya hanya kalau fikih ya saya hanya fikih sholat paham, fikih puasa paham dasarnya aja lah. Nah jadi saya minta kalau bab syariat ini kan syariat itu adalah aturan lahiriah agama. Ya itu kalau yang kayak gitu sudah nggak usah kalian mikir. Nggak usah kalian mikir nanti ini kalau yang ingin berjalan di jalan spiritual ya. Kalau kayak gitu ikutin aja gitu. Terus malah penak. Ya yang mau ikut pemerintah ya sudah tinggal nunggu pengumuman. Ya kan penak kan. Ya tenang aja kita. Kalau yang ingin ikut ormas tertentu yang menentukan puasa sudah tanggalnya sudah jelas ikutin tenang ikutin gitu aja. Udah penak itu. Yakin tadi. Iya, dan itu keyakinan semacam itu tuh bisa sangat kan ya. Sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya, oleh lingkungan. Jadi ya yang usah dipaksakan.
Nah, kalau saya kan sejak kecil memang hidupnya ya sejak kecil ya pokoknya nunggu pengumuman pemerintah. Ya kalau suruh berubah begitu ya susah, soalnya saya nggak ngerti. Kan nggak belajar falak saya, nggak belajar ilmu tentang itu ya. Itu pesan saya ya. Tapi pesan saya juga diikuti boleh nggak juga nggak apa-apa. Mau debat juga boleh juga. Cuma itu kan berdasarkan pengalaman saya cerita. Kalau teman-teman sibuk dalam perdebatan nanti akan susah masuk ke dunia batin. Jadi yang disebut, nah sekarang kita nganu ke puasa ya kak ya. Ini saya contohkan puasa kan ini kita mau puasa nih. Jadi yang disebut syariat puasa itu adalah syariat ukuran lahiriah. Nah, puasa itu apa? Ya puasa itu rukun puasa kan cuma 2. Satu niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kan gitu aja. Puasa itu kan ibadah yang waktunya sudah nggak bisa dipilih ya. Maksudnya waktunya wis sudah fajar ya sudah puasa gitu kan, beda dengan sholat kan ada space waktunya. Ya kalau sholat subuh misalnya ada space waktu jam 4.22 misalnya sekarang sampai sekitar jam 5 sekian ya toh, kan ada space-nya. Nah, kami rodo telat sidik apa-apa, tapi nek puasa nggak boleh telat kan. Ya nggak boleh telat kalau puasa. Kalau di Indonesia ada imsak ya. Nah, walaupun saya ini imsak itu juga penting untuk dipahami, tetapi sudah pokoknya saya nggak bahas itu urusan fikih ya. Misalnya ini fajar lah, saya bilang imsak. Misalnya fajar itu jam 4.15. Kami nggak boleh telat. Aku telat semenit deh. Tadi makan ya nggak bisa kalau gitu. Jadi nggak sah. Jadi puasa itu waktunya fix, nggak bisa diubah. Kalau zakat kan boleh jam berapa gitu. Jadi misalnya zakat itu kami mau zakat fitrah kan ada space-nya. Mulai awal Ramadan kan sebenarnya sudah boleh sampai nanti menjelang sholat Idul Fitri. Ya, itu ada space. Kami sholat ada space-nya, sholat duhur ya ada space waktu. Oke, jam 12 sampai jam 3 sampai jam 3 kan ada space-nya. Sehingga sholat ibadah-ibadah yang kita bisa memilih waktunya itu kami kalau niat harus bareng sama melakukan. Nah, makanya sholat itu kalau Allahu Akbar harus pas takbir. Beda dengan puasa. Puasa nggak boleh niat bareng melakukan. Harus sebelumnya. Niat dulu. Niat dulu, karena itu beda. Nah ini secara usul fikih. Nah, ya jadi ngomong gitu lagi saya itu. Ya udah ya pokoknya gitu ya. Nah itu aturan syariat agama. Aturan syariat syariat puasa yaitu niat dan menahan diri. Nah, sekarang hakikat. Nah, sekarang masuk ya. Hakikat adalah saya nyebut korespondensi iman. Jadi kalau Islam korespondensinya dengan syariat. Nah, Islam dengan syariat. Jadi kaifiyahnya Islam itu syariat disebut. Ya, Islam itu sholat. Wabeh podo nek iku. Ya, semua pokoknya angger ahlu sunnah ya pokoknya sholat 5 kan gitu. Jadi sholat ya saya mau di Indonesia lah ya terutama. Sholat itu ya 5. Kaifiyahnya itu namanya syariat. Takbir, ngerasakno ruku namanya syariat, kaifiyah. Jadi saya bilang bahwa Islam berkorespondensi dengan syariat. Nah, kalau iman itu urusan batin. Urusan menghayati, memaknai. Itu nanti korespondensinya dengan hakikat. Nah, kalau itu nggak ada urusan waktu kan. Jadi nggak ada. Kalau sholat hakikat itu nggak ono duhur, asar, maghrib, isya. Itu nama sholat syariat. Pokoknya nek sholat itu harus setiap saat. Loh kami kayak gini nih ketemu kita ini, itu niatnya itu sholat kan. Karena sholat itu maknanya kan dungo kepada Allah. Ya, atau beribadah lah gitu kepada Allah. Dalam sholat misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin kan gitu ya kak ya. Bahwa sholatku, matiku, hidupku adalah miliknya Allah. Nah, merasa kayak gitu masuk pas sholat tok. Oh iya. Setiap saat ya, itu kalau itu setiap saat bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin itu syariat ya pas sholat tok. Tetapi maknanya kan harus setiap saat. Jadi ke penghayatannya. Ya, penghayatannya bukan hanya sekedar penghayatan di dalam pikiran dan kolbu, tetapi mengamalkan. Daging dan darahnya isinya kudu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin gitu. Jadi nek sholat syariat ana wektune. Itu kitabam mau kuta sholat itu. Ada waktunya. Sudah ditentukan itu hafidhu sholawatikum, bukan yang sholatil wusta. Kalau yang sholatil wusta terus sholat itu.
Masa merasa miliknya Allah pas sholat tok? Jangan pas apa? Ruku misalnya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allah itu maha agung. Mbok waca ya pas sholat tok kan. Tetapi maknanya ya harus setiap hari tok. Iya, Nah, terus Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh misalnya pas tahiyat. Ya kita itu sebenarnya bertemu Rasulullah itu setiap hari, setiap saat kok. Assalamualaikum itu setiap saat sebenarnya kan. Ya apa kata-katanya, syariatnya ya pas sholat. Tetapi makna kita bertemu Rasulullah setiap hari itu ya, dan itu sangat berharga di dalam proses kehidupan kita. Setiap hari kita bareng Rasulullah. Setiap hari, makanya kan contoh beginilah. Rasulullah kalau doa pas kepepet, ini mungkin yang kemarin-kemarin kan saya banyak ngutip itu ya. Fala takilni ila nafsi torfata ainin. Jangan biarkan hamba berpasrah diri kepada diri hamba sendiri. Nah, lalu kita menghayati Rasulullah kok kayak gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan penghayatan itu kan bukan hanya saat sholat. Tetapi waktu misalnya kami mau sombong, terus melihat Rasulullah, aku malu kepadamu ya Rasulullah. Masa saya mau sombong, saya mau memasrahkan diri saya kepada ilmu, menyombongkan ilmu saya, meyakini pengalaman saya akan menghasilkan apa raisin sama Rasulullah. Lah itu kan harus setiap saat, Pak, kalau itu. Nggak bisa nanti-nanti, ya setiap saat harus gitu ngerasane. Jadi Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh memang diucapkan saat sholat, tetapi melihat Rasulullah itu setiap hari, bukan hanya setiap hari, setiap sadar pokoknya. Jadi kami ketika makan ingat Rasulullah, ya kan? Ingat Rasulullah, ingat kekasih. Ketika nanti menjelang tidur ya ingat Rasulullah. Kalau tidur itu kan beda lagi. Tetapi uniknya gini Kak. Kalau orang, nah ini nganu ya. Nanti mungkin ini bisa jadi yang highlightnya ya. Kalau orang setiap hari membaca sholawat dan dihayati saat dia sadar, maka tidurnya pun dia sebenarnya ingat. Karena nanti masuk ke bawah sadar. Jadi kalau orang itu banyak orang yang nanya ke saya berharap biar mimpi ketemu Rasulullah itu doanya apa ya, orang itu sering terjebaknya di doa itu di doa, padahal mimpi itu sebenarnya bawah sadar. Ya harus masuk ke bawah sadar dengan cara apa? Sesuatu itu masuk ke bawah sadar jika satu direpetisi, kedua dihayati. Makanya diulang-ulang aja. Jadi nggak ada salahnya ketika ada seorang kiai, nek kamu ketemu Rasulullah, sholawat sekian ribu kali. Nggak ada salahnya, sebenarnya itu repetisi. Karena kalau direpetisi nanti bisa masuk alam bawah sadar. Masuk alam bawah sadar. Tetapi sebenarnya juga repetisi kadang-kadang gagal. Kalau repetisinya penuh dengan ego, Kak. Penuh dengan ego. Jadi kok pengen malah enggak. Karena ego itu kalau sangat kuat itu lain kritisnya ya, batas kritis sadar antara bawah sadar malah makin kuat Kak. Jadi semakin direpetisi semakin tertolak jika terpaksa. Kecuali repetisinya dinikmati. Jadi yang paling penting, nah ini ya. Jadi kalau kita ingin bertemu Rasulullah lewat mimpi misalnya itu, caranya adalah itu tadi, satu repetisi. Kalau sholawat itu direpetisi. Yang kedua, bukan hanya diucapkan sholawat itu, tapi dihayati. Ya kayak tadi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan sholawat dalam sholat ya. Ya sholat juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga gitu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Coba dirasakan. Nganggo neka assalamualaikum. Engkau ya Rasul. Berarti Rasulullah di depan mata. Jadi Rasulullah di depan mata dan bukan hanya saat sholat. Setiap saat sebenarnya. Ini kalau di dalam tasawuf nanti kita membahasnya Nur Muhammad. Gitu. Ya, kita nanti membahasnya tentang apa? Nur Muhammad kalau itu ya. Itu lebih dalam lagi. Tapi saya nanti saya sudah pernah belum ya membahas Nur Muhammad, saya lupa. Ya nanti kita bahas. Kalau bahas ruh nanti bisa bahas Nur Muhammad nanti ya. Pas sampai di ruh nanti. Nah jadi ingin ketemu Rasulullah itu caranya. Repetisi sholawatnya. Seneng sholawat. Tetapi jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa ego makin padat, batas kritis antara sadar dan bawah sadar makin pekat, nggak bisa masuk ke bawah sadar. Karena bertemu Rasulullah itu tidak bisa lahiriah.
Tetapi harus batinnya, harus bawah sadar gitu. Batinnya itu kalau bahasa teknis kan, bahasa teknis itu bawah sadar gitu loh. Ini bahasa teknis ya, maksudnya bahasa teknis itu untuk memudahkan. Biar kita itu pikirannya nggak kebayang alam batin itu terus di sini makhluk-makhluk yang terbang kan kadang-kadang gitu lah itu. Makanya saya lebih saya sering menggunakan istilah bawah sadar sebagai alamul batin. Yang kedua dihayati, dimaknani. Kami ngucapnya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh saat sholat. Itu ngerti artinya ora? Olah, itu memaknai itu namanya hakikat. Nah, memaknainya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu hakikat. Itu syariatnya, ucapannya, tetapi maknanya itu hakikat. Lah kami iso ngrasakno apa ora nek bener-bener terasa Rasulullah di depan mata. Assalamualaikum itu maksudnya di depan mata. Seperti kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Allah di depan mata. Enggak jauh, itu la ilaha illa anta sebenarnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin itu la ilaha illa huwa. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas itu la ilaha illa anta. Terus barkuwi kita berdiam di dalam keheningan, kita masuk la ilaha illa ana. Lah Rasulullah itu ya sama, pas assalamu alaika nganggone kan. Bukan assalamu alaihi tapi nganggone ka. Assalamualaikum. Nganggo mukhatab di depan mata Rasul. Lah iso ngrasakno apa ora? Lah kalau bisa merasakan terus dihayati. Yakinlah bahwa secara hakikat, loh ini secara hakikat ya, jangan dimaknani syariat. Nanti kalau syariat nanti lucu jadinya. Wah, aku ketemu Rasulullah badan lahiriahnya gitu maksudnya. Nah, kalau Rasulullah badan lahiriahnya di sini, lah nanti kan jadi lucu. Nanti di sana ada orang ketemu Rasulullah juga lah, itu gimana itu? Ya walaupun kalau kita mau jelaskan secara fisika kuantum gini-gini ya bisa lah itu. Tetapi menjadi tidak produktif. Yang paling produktif sebenarnya bukan di syariatnya. Kalau di syariat itu rawan terjadi halusinasi. Rawan ya, saya nyebut rawan lah ya, nggak pasti deh. Rawan terjadi halusinasi. Jadi itu hakikat. Kalau kami betul-betul di dalam sholat itu menghayati tentang itu, menghayati tentang sholawat, lalu kami merasakan betul kehadiran Rasulullah, yang ngimpi ketemu Rasulullah. Ya gitu, yaitu tergantung itu tadi. Kowe iki sholawat hanya syariat apa sholawatmu sudah hakikat. Jadi sholawat itu ada sholawat syariat. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah atau sallallahu ala Muhammad. Itu terserah juga kayak gitu. Itu kan syariat. Syariat selalu ada ruang perdebatan nggak? Dan yang berdebat di situ, kalau nggak ahlinya, itu nggak bisa jalan di spiritual. Kecuali dia ahlinya. Memang sekolahnya ngono gitu loh Kak. Yus jatahnya debat. Sholat, ini sholat tarawih selalu setiap tahun berulang-ulang dan diulangnya itu bukan cuma 10 tahun kan. Perdebatan tentang sholat tarawih sekian rakaat dan sekian rakaat itu perdebatannya ribuan tahun. Jadi yang debat yang biar ahli saja. Ya kita nggak usah ikut-ikutan. Ya kita ikut yang mana Ustaz? Yang kamu nyaman aja. Wong ikut debat yang paling kodora kita itu nggak tahu loh. Maksud misalnya contohnya begini Kak. Kalau dokter, nah misalnya dulu ya saya koas ya. Kan kalau mau operasi ada dokter bedah, ada dokter ini kan mereka kan debat dulu dalam tanda petik ya. Ngobrol dulu. Lah saya ini orang, misalnya kita ini pasiennya atau kita ini adalah keluarganya, ya masa melok debat. Ikut aja. Capek. Oh enggak ahlinya. Ya yang debat tuh biar ahlinya aja. Ya. Yang debat biar ahlinya. Kalau di ruang teknis loh ya. Nah, nanti kalau di luar, di dalam hal praktisnya, kalau sebagai pasien ya boleh mendebat. Saya nggak mau dok, takut. Ya kan boleh, tapi bukan mendebat diagnosis. Ya, iya kan. Ya, debatnya ya sesuai dengan posisi kita gitu loh kan. Nah, jadi itu saya pesen. Makanya di dalam tasawuf itu dilarang jidal itu sebab itu. Jidal itu maksudnya perdebatan kan. Nah, perdebatan yang mengandung emosi. Biasanya yang debat nah emosi, yang debat kok ora iso. Orang itu kalau debat sambil marah, sebenarnya dia nggak paham.
Tapi perdebatan orang berilmu itu indah. Indah betul perdebatan orang berilmu itu. Imam Syafi'i ketika tidak setuju dengan gurunya sendiri Imam Malik kan ya debat. Tapi debatnya beliau itu indah. Imam Syafi'i tetap menghormati, tetap ya debat. Itu tondone orang debat tahu. Jadi dia debat tapi tahu gitu. Nah, karena orang pintar, orang alim itu biasanya tahu hujahnya orang gitu. Jadi kenapa misalnya Imam Syafi'i memahami gurunya Imam Maliki begini, beliau tahu hujahnya. Dan Imam Maliki juga tahu pada muridnya ini betapa luar biasanya murid saya ini dan tahu juga. Karena sama-sama tahu, ya debat. Nah, tetapi debatnya oleh orang yang tahu. Itu perdebatannya produktif. Sekarang kan yang repot tuh debat di medsos sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu itu debat gitu kan. Jadi kalau misalnya ya ini saya kasih contoh, kalau saya sama Kak Ami sudah sama-sama pernah ke Bledukuwu Purwodadi. Kita debat itu indah loh Kak. Karena sudah sama-sama ke sana. Enggak Kak, saya kemarin tuh lewat sini itu enak jalannya. Iya kan? Lah Kak Ami kan lewatnya mungkin beda kan jalurnya. Enggak kok Bang, saya lewat sini tuh lebih enak. Debatnya enak kayak gitu. Podo-podo ngerti nih, enggak akan panas-panasan. Tapi dua orang yang enggak pernah ke Bledukuwu debat ya. Nggak pernah ke Purwodadi debat, waduh ya debatnya podo orang ngerti nih kok debatnya. Nggak produktif. Nah, jadi kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nggih monggo, mau yang ada yang kurang srek, wadah sallallahu ala Muhammad aja ya silahkan, itu syariat dan itu ruang perdebatan. Tetapi nek rasul jangan debat ya. Hakikatnya ya dirasakan. Ya. Jadi nanti kami itu ketika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad coba dihayati betul ya. Coba dihayati betul sehingga nanti yaitu ya insya Allah bertemu Rasulullah. Dan bertemu itu jangan juga teman-teman itu membayangkan bertemu itu harus lewat mimpi. Gini loh, sebenarnya kita itu ketemu setiap hari. Kamu itu cukup menyadari gitu loh. Kayak dengan Allah. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan gitu Allah itu dawuhnya. Nah, ada hambaku yang nanya Muhammad, aku ada di mana? Aku cedak banget. Sudah sadari itu. Ya, sudah sadari. Allah itu dekat. Nah, Rasulullah itu dekat setiap hari. Wong assalamu alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalagi kalau nanti kita bahas Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu dalam tanda petik menyatu dengan kita. Jadi saya pengen bertemu Rasulullah, jawabannya sebenarnya begini Kak, setiap saat kamu ketemu, cuma kamu nggak sadar gitu. Jawabannya sebenarnya begitu Kak. Cuma kan ada orang nanya macam-macam, pengen ngimpi ketemu Rasulullah, pengen ngimpi ketemu Kanjeng Nabi gimana Ustaz, gitu ya. Itu ya jawaban saya tadi, jawaban saya. Tetapi sebenarnya jawaban lebih logis Kak, lebih mantiki namanya, mantiki ya, mantiknya. Kalau saya ditanya, Ustadz gimana ya saya ketemu sama Rasulullah itu? Nah, saya jawab secara mantik gitu. Ngapain kamu pengen ketemu Rasulullah? Rasulullah itu setiap hari bareng kamu. Kok kamu kepengen ketemu Rasulullah? Itu bukan karena kamu bukan karena Rasulullah jauh darimu, karena kamu tidak sadar bahwa Rasulullah sedang bersamamu. Nah, gitu loh Kak. Itu jam berapa itu? Jam berapa itu? Jam 7:10. Oh ya, saya masih ada waktu. Berapa menit masih itu sudah? 26. Nah, udah ada 26 ya sebentar lagi. Jadi itu syariat ya Kak ya. Jadi ada syariat, ada hakikat. Syariat menimbulkan perdebatan itu sudah hukumnya, fitrahnya. Karena syariat kalau sudah fisik dan materi itu adalah ruang perbedaan. Beda Kak? Beda. Oh, engko poso beda. Oh, wis beda dan itu sudah sekian lama. Jadi masalah hisab sama ru'yah. Oh, itu sudah ribuan tahun debatnya. Oh, wis ora usah kita ikut debat. Kecuali memang ahli falak, silahkan debat. Ya enggak ya usah debat jengel melok ngono wae. Itu syariat. Dan dimaklumi kalau ada orang debat. Memaklumi kalau di dalam lingkup elit. Ya kan elit ya. Itu mereka debat, jangan mbok lurui. Memang itu tugasnya mereka dan mereka tahu mengapa debat gitu. Nah, kita nggak usah ikut-ikut yang di bawah. Yang di bawah itu wis ora ngerti. Hilal itu apa aja gak tahu coba. Wah, gayane nang medsos itu hilal belum. Jajal kamu ditanya, what is hilal atau ma hilal gitu ditanya. Ma huwal hilal enggak tahu. Jadi kalau bahasa ini takrifnya aja kamu nggak tahu, definisinya aja nggak tahu. Lah kita mendebatkan sesuatu yang nggak tahu definisinya. Wah, ya berat itu.
berdebat tentang semangka. Podo orang ngerti semangkane. Kok debat. Nah, itu ya. Jadi begitu ya kami ya. Jadi, nah itu kalau hakikat hakikat itu tidak terkungkung di dalam ruang dan waktu. Makanya sholawat itu saat sholat, saat tahiyat. Tetapi sholawat batin itu setiap saat. Kita bilang assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu saat sholat. Tetapi merasa bertemu Rasulullah itu setiap saat. Jadi kalau kami mengibadah, kalau kami melakukan sesuatu ingat Rasulullah. Oh gitu. Mau melakukan keburukan apa nggak malu sama Rasulullah. Nah itu namanya hakikat kan. Jadi jangan bayangin hakikat itu Rasulullah terus nemuin kamu dalam bentuk tertentu. Nah kita bisa masuk ke sana dalam bentuk itu mimpi kan. Kalau mimpi berbentuk karena mimpi itu salah satu amr. Mimpi nggak selalu amr kan. Tapi mimpi itu bisa amr. Amr itu sesuatu yang di luar ruang dan waktu. Karena dulu saya pernah bahas mimpi itu sama Mas Fatih. Jadi mimpi itu level-levelan nggak? Ada mimpi syariat. Kami kepengen mangan sambel, ngimpi mangan sambel itu syariatnya. Ada mimpi hakikat, ada mimpi makrifat. Nanti ada mimpi di alam malakut, ada mimpi di alam mulek, ada mimpi di alam malakut, ada mimpi di alam jabarut. Nah, dan kalau kita di dalam mimpi yang jabarut, itu kita bisa bertemu Rasulullah fisiknya. Fisik maksudnya berbentuk gitu. Nah, itu bisa. Tetapi kalau dia di alam begini, lahirnya pakainya hakikat. Pakainya hakikat. Walaupun saya tidak menolak ada orang cerita seperti itu, tidak menolak. Tetapi kalau itu kita pahami letterlek begitu, itu khawatir halusinasi. Khawatirnya itu orang halusinasi. Ya terus orang ngaku nabi, ngaku ya. Saya dulu pernah itu ada orang ngaku ketemu Rasulullah dan aku disuruh Rasul, aku ketemu Rasulullah. Aku disuruh sholat cuma begini aja. Enggak lah, itu kan repot kalau sudah begitu, Kak. Dan itu rawan ke sana. Ya, makanya saya mengajaknya mari berhakikat. Jadi kalau orang nanya, bagaimana cara saya ketemu Rasulullah? Jawabannya tadi ya, kalau jawaban wong apian. Jawaban itu satu, repetisi sholawatnya, sering baca sholawat. Yang kedua, sholawatnya dihayati. Nah itu, kalau jawaban mantiki, ya ngapain kamu kepengen ketemu Rasulullah? Rasulullah setiap hari itu loh nemuin kamu aja yang nggak sadar. Ya udah saya kira gitu kan. Silakan diumumkan tadi Kak yang disampaikan tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Ini saya kembali umumkan ya terkait event tadi, event zikir nafas puasa. Oke, untuk event gerakan 21 hari zikir nafas puasa ini berdasarkan pada buku panduan praktis zikir nafas. Dan buku khusus panduan 21 hari zikir nafas itu zikir nafas puasa bisa didapatkan oleh teman-teman yang ingin mendapatkannya itu, tapi ini tidak wajib ya, dapat mendapatkan e-book seharga 50.000 atau mungkin bila teman-teman ingin ada paket menarik yaitu paket bundling seharga 75.000 nanti akan mendapatkan 3 e-book. Ini sambil ditunjukin. Ya, yang pertama itu ada e-book panduan zikir nafas puasanya. Terus ada e-book juga menyelami hakikat sholat. Dan yang terakhir itu juga ada e-book puasa obat dahsyat. Jadi ketiganya dapat didapatkan seharga 75.000. Dan khusus untuk teman-teman yang telah memiliki buku panduan zikir nafas, itu nanti akan mendapatkan e-book zikir nafas puasanya itu secara gratis. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan buku ini akan mendapatkan e-book zikir nafas puasanya secara gratis. Itu untuk infonya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut bisa dicantumkan di kolom komentar atau mungkin bisa langsung menghubungi admin WhatsApp Tasawuf Indonesia. Oke, sekian untuk informasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton hingga akhir. Minggu depan kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang makrifatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.